Saya waktu itu ya jujur saja ya, gimana kita punya perasaan gitu loh. Kalau toh dia ngomong baik-baik, walaupun dia orang terpandang atau mungkin katakan tokoh masyarakat di sini, ketika dia tanpa attitude seperti itu dengan saya yang seorang soundman ya, seorang tukang sound gitu, ya otomatis kita punya harga diri gitu ya. Ternyata lagu-lagu sholawat yang sering kita bawakan bahkan sampai di pondok-pondok pesantren dilantunkan itu, ternyata apa? Isinya lagu-lagu percintaan, bos. Ngenes nggak tuh? Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini bos, saya pengen santai ngajakin teman-teman ngobrol aja ya. Artinya saya pengen tukar pikir gitu. Dalam hal ini saya mau ngambil topik tentang bagaimana baiknya ketika kita selaku profesi soundman ya, soundman atau tukang sound lah, katakan seperti itu. Ketika kemudian pada saat sebelum walimahan, entah itu walimatul ursy atau mungkin walimatul khitan, itu sebaiknya apa yang harus dilakukan? Yang pertama, semisal kita puterin lagu-lagu qasidah. Nah, kemudian yang kedua, lagu DJ, sholawatan, koplo sholawatan. Kemudian yang kelimanya, bacaan murotal atau qiraatil Quran. Nah, ini beberapa opsi yang teman-teman mungkin nanti bisa tukar pikiran ya, artinya bisa sharing di kolom komentar. Apa sih sebaiknya yang kita lakukan pada saat pra walimahan itu? Sebab suatu ketika begini, saya pengen cerita aja sih ya. Ketika kemudian saya dapat job walimahan dan ya bla 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 bla, intinya pada saat sebelum walimahan itu dimulai, saya mencoba memutarkan lagu-lagu sholawatan ya kayak kasidah kayak gitu, tapi yang versinya koplo gitu. Pikir saya sebuah walimahan itu adalah sebuah luapan kebahagiaan dari sohibul hajat ya. Jadi tanpa ada prosedur resmi bahwa ini harus muter qiraatil Quran, ini harus muter kasidahan, ini harus muter DJ, sholawatan dan lain-lain. Sebenarnya tidak ada alur ceritanya. Sebuah kewajiban yang kemudian mewajibkan kita memutar atau memilih salah satu dari 5 poin yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Akan tetapi kemudian ketika saya pas nyetelin lagu-lagu koplo sholawatan itu, saya waktu itu berprinsip atau mungkin mengambil sebuah kutipan dari seorang ya kiai lah, katakan seperti itu ya, walaupun statusnya juga sekarang masih meragukan. Yang pada saat itu dia itu bercerita bahwa sholawatan itu sebenarnya kayak kita minum jamu gitu ya, atau minum obat gitu. Diminum dengan air putih tidak masalah, makan dengan pisang tidak masalah, ataupun dimakan dengan nasi pun tidak masalah obat tersebut gitu. Karena sholawatan adalah intinya kata dia itu obat. Nah, kemudian prinsip itu saya anut gitu. Saya anut, oke lah saya putar sholawatan dengan versi yang dangdut koplo. Akan tetapi kemudian dari pengunjung atau yang hadir itu ternyata komplain ke saya gitu loh, dan komplainnya nggak kira-kira, teriak-teriak lagi. Ya memang sih teman dekat saya, cuma usianya beliau lebih sepuh ya, artinya di atas saya gitu ya. Tapi keakrabannya dengan saya sebenarnya akrab-akrab saja. Saya ada dua opsi, artinya dia itu mengingatkan saya untuk mengganti musiknya, atau mungkin dia berusaha show off force gitu, artinya pamer kekuatan. Oh, saya kaya nih gitu ya. Saya di sini berpengaruh di kampung ini gitu. Yang kemudian intinya itu teriak-teriak dan bilang ke saya, dangdutan boy. Saya waktu itu
Ya jujur saja ya, gimana kita punya perasaan gitu loh. Kalau toh dia ngomong baik-baik, walaupun dia orang terpandang atau mungkin katakan tokoh masyarakat di sini, ketika dia tanpa attitude seperti itu dengan saya yang seorang soundman ya, seorang tukang sound gitu, ya otomatis kita punya harga diri gitu ya. Yang kemudian ya oke lah, tapi saya mencoba untuk ngalah, kemudian saya kecilin, saya ganti dengan yang lain. Waktu itu saya ganti dengan Kiro ya, Kiro. Nah kemudian berjalanlah itu acara, terus sampai kemudian tidak ada masalah. Nah kemudian pas waktu rest, ini waktu skors ya, artinya begitu ada mubaliknya itu selesai berceramah, ada rentang waktu kan, biasanya dikasih waktu gitu buat bagi berkat gitu, antum berkat. Nah pada saat itu ada orang yang ngomong ke saya, musik. Saya bilang, musik haram, kenyami kajine. Saya jujur saja to the point karena saya udah segini gitu loh. Kalau dengan mengingatkannya itu dengan baik-baik, artinya dia itu datang ke saya terus ganti musikin, jangan ini, saya pasti akan legowo gitu, tanpa harus teriak-teriak di depan umum seperti itu. Intinya sepertinya mempermalukan saya gitu loh. Ya, tapi disadari atau tidak, oke lah itu sudah berlalu ya, artinya ini masalah ini sudah berlalu. Ketika kemudian saya juga berpikir begini, ketika orang itu memaknai sebuah lagu-lagu sholawat yang kadang-kadang juga salah juga ya. Saya mencoba membaca atau mempelajari dari beberapa literasi yang ternyata kemudian orang di kita itu mudah sekali, yang intinya kalau seandainya ada ungkapan dengan bahasa Arab itu sebagian mungkin dianggap doa atau mungkin dianggap sholawat gitu ya. Nah ini adalah pengertian yang salah. Pengertian yang salah karena saya sudah membaca referensi dari beberapa tulisan-tulisan orang dan beberapa pencerah dari yang berkompeten gitu. Ternyata lagu-lagu sholawat yang sering kita bawakan bahkan sampai di pondok-pondok pesantren dilantunkan itu, ternyata apa? Isinya lagu-lagu percintaan, bos. Ngenes nggak tuh? Ya kadang kita terlalu menelan mentah-mentah. Contoh katakan sebuah perhelatan, misalkan acara khitanan atau mungkin acara pernikahan yang kemudian mintanya musiknya musik Islami gitu loh ya, yang kemudian merujuklah pada sebuah grup gambus misalkan seperti itu, mintanya gambus kayak gitu. Saya juga berpikir, apa Islam itu punya musik? apa gambus itu punya agama? Kan enggak juga gitu loh. Jadi inilah yang kemudian dilema buat saya. Artinya saya mencoba memancing respon dari teman-teman ya. Artinya apakah kemudian teman-teman itu sepemikiran dengan saya atau mungkin bahkan mungkin kontra dengan pemikiran saya ya, karena ya itu tadi, kalau coba ya saya ambil sebuah kutipan videonya ya di sini ya. Ya Husainil ban kal yusari, maksudnya goyangannya seperti goyangan ranting pohon. Jadi kalau ranting pohon yang lihat yang bergolek-golek, nah itu diibaratkan sebagai pinggang kekasihnya itu yang indah. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari artinya, itu sama sekali nggak menunjukkan sebuah pujian-pujian terhadap Nabi. Ngenes nggak tuh? Ini sampai dilantunkan juga di masjid sebelum sholat. Itu kan parah ya Allah. Karena ada percampuran budaya ini akhirnya menjadi ketidakjelasan. Makanya hati-hati buat orang yang lagu cinta diniatin buat Rasulullah, itu efeknya tuh jangka panjang. Akhirnya adalah orang awam yang ngira itu selawat, lagu cinta masuk ke pondok pesantren, rusak udah. Nah itulah beberapa yang kemudian saya menjadi prihatin dan bingung juga ketika misalkan pra acara walimah itu sebelum acaranya dimulai, enaknya itu saya harus ngapain gitu loh. Suatu ketika saya pernah sharing juga dengan temen yang notabene dia lebih alim daripada saya gitu ya. Nah kemudian dia ngomong gitu, ya kalau buat saya sih lebih baik nyetel Kiro gitu ya. Orang itu kalau disetelin Kiro itu
nanti dia beranggapan bahwa ada orang ngaji lalu tidak berisik lah dan lain-lain gitu loh. Intinya dia mengambil kesimpulannya seperti itu. Tapi mohon maaf ya, akhirnya saya bantah ini. Ya lumrah lah, ini kan namanya perdebatan, mencari titik temu gitu ya. Artinya bukan saya bantah, saya maki-maki juga tidak. Saya cuma bilang memang agak susah ya, agak dilema ketika kita kemudian nyetel sholawatan, tadi ternyata lagunya cinta-cintaan gitu ya. Bukan sholawat kepada baginda Rasul gitu loh ya. Ya ada sih yang sholawat yang model lama itu kan ya, yang diciptakan oleh Wali Songo itu kan memang pujian terhadap Kanjeng Nabi gitu ya. Tapi kalau seandainya yang munculnya itu dari kadang-kadang dari Libanon, dari Syria gitu ya, yang kita sering tahu bahwa itu adalah lagu gambus gitu ya, yang notabene di otak kita itu pengertiannya oh itu lagu-lagu Islami gitu. Dan ternyata tidak. Oke, lanjut tadi masalah perdebatannya ya. Saya cuma bilang gini ya, tapi angel mas, orang-orang di kita itu susah. Begitu kita nyetel qiraatil Quran, misalkan Haji Muammar atau mungkin yang lain gitu ya, saya mungkin lebih sering muter itu yang koleksi saya sendiri gitu ya. Yang koleksi saya sendiri itu maksudnya qori lokal saya rekam ya. Kan saya kalau pas show itu dapat job pasti saya di rek lah, maksudnya kayak gitu, direkam maksudnya kayak gitu. Nah ketika direkam kemudian hasilnya itu saya putar di acara-acara walimahan itu. Tapi yang lebih mirisnya lagi juga ternyata kesimpulan dari tadi teman saya yang sedikit alim itu terbantahkan artinya gini, nyatane di setelnal qiraatil Quran juga badan topok dewek gitu ya. Maksudnya gini, ketika saya memutarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu, yang qiraatil Quran dari koleksi yang saya punya itu, ternyata juga pengunjungnya itu atau undangan walimahannya itu, para hadirinnya itu ternyata juga sama, ngobrol sendiri, cerita sama teman dekatnya gitu ya. Malah kadang-kadang ya kayak gitulah, intinya kayak gitu. Nah, saya pengen respon aja sih sebenarnya dari teman-teman, kira-kira apa sih yang pantas dilakukan gitu loh, selagi mubalignya itu belum naik atau mungkin katakan acaranya belum mulai gitu. Silakan teman-teman bisa tambahkan pendapat teman-teman atau mungkin pandangan dari teman-teman di kolom komentar. Nanti kita coba sharing bareng-bareng ya, coba dipecahin bareng-bareng kira-kira enaknya seperti apa gitu loh, mencari solusi lah artinya begitu ya. Yang ini juga yang kadang-kadang jarang dibahas sama konten kreator yang lain, yang intinya kalau channel YouTube masalah sound system itu berarti urusannya dengan sound system, terus setting efek, terus kemudian setting tone, terus sama bass yang clear dan lain-lain. Nggak kayak gitu sih. Kalau saya sih pengennya, makanya membangun sebuah channel itu saya tuliskan channel hiburan dan ilmu. Ya hiburannya ada beberapa musik karaoke, yang ilmunya ya seperti ini, maksud saya seperti ini. Ada ilmu-ilmu yang tentang sound system, ada mungkin ilmu-ilmu yang bersifat universal seperti ini, saya cerita dengan teman-teman, atau mungkin suatu ketika juga saya akan nge-vlog yang lain-lain lah gitu ya, yang intinya bercerita atau mungkin saya tampung di channel YouTube saya. Oke bos, sementara begitu saja. Terima kasih untuk segala perhatiannya dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya hanya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.